Ada Mas aja yang pegang. Dikasih buku besar gitu loh, Pak. Oke, Bu. Oh, ini. Ensiklopedia kiamat. Pas banget. Apa bisa? Taruh di kucing aja. Taruh di kucing. Pakai dekatan. Pakai helm itu loh. Kelihatan nggak? Kan depan belakang. Terlalu dekat. Langsung kumpul. Ya, terima kasih itunya ya, diberi kesempatan ngomong tentang Pak Umbu. Sebenarnya aku nggak begitu kenal dengan Pak Umbu Landu Parangi. Cuma waktu aku pulang ke Indonesia, tinggal di Bali, di Denpasar tahun 2000, aku kebetulan setiap malam itu selalu main ke tempatnya pelukis Madewianta di Denpasar dekat rumah kos. Ternyata Pak Umbu sudah berbulan-bulan tinggal di situ sejak berakhirnya acara Adventis di tahun sebelumnya. Jadi Pak Umbu tinggal di rumahnya pelukis Madewianta di Denpasar. Rumah itu besar ya. Terus dia tinggal di bagian, bukan di rumah utama, di bagian lain itu yang ada juga koleksi. Pak Umbu ini aneh orangnya, ya. Dia itu kayak kucing ya. Dia solitary gitu, selalu sendiri. Dia nggak akan suka ya orang itu. Dia selalu sendiri. Gitu. Kalau contohnya begitu, karena aku kan waktu itu belum kerja, masih ada uang lah, kan masih ada dolar. Jadi setiap hari aku memang main depan Wianta. Karena cuma Madewianta itu yang paham aku. Teman-teman lain, apalagi kayak Wari Wisaksana tuh nggak paham. Aku kan geger budaya balik. Udah lebih 10 tahun di luar gini. Banyak kebiasaan kan aneh. Misalnya aneh itu suara Indonesia tuh ribut sekali ternyata. Aku udah lupa ini kan. Rame sekali. Mau nyebrang jalan ada zebra cross nggak bisa. Oke tuh. Takut nyebrang. Kayak gitu. Ini dianggap sama, karena dulu aku tuh selalu sama Wari Wisaksana. Naik motornya yang jelek itu. Ya. Nah, jadi sampai kira ada istilah di mana ada Wari pasti ada saut gitu. Cuma Wari ini kan deso nggak ngerti. Jadi pikir aku acting pura-pura begitu. Nah, Madewianta yang pernah lama tinggal di Belgia paham. Jadi makanya aku suka. Setiap hari aku di rumah itu. Walaupun nggak ada Wianta, entah dia ke luar negeri, aku selalu di rumah itu. Nah, ini suatu hari Umbu kan. Pak Umbu lah. Jangan panggil Umbu ya. Dia kan bapak apa. Walaupun kan bapak apa juga, tapi dia lebih tua. Aku kan belum apa-apa, nggak punya anak. Jadi siang-siang gitu, dia turun dari atas dengan topinya, pakaian dia rapi, selalu pakai jeans gitu, jaket jeans rapi. Kayaknya masih muda playboy. Turun, sapa aja, gitu aja dia cabut, dia ke ruang telepon, dia nelfon taksi. Nah, ini bikin aku kaget, dia bilang, ya nanti sini cari Agung. Jadi dia sebut namanya Agung. Ini aneh, ya. Ini nggak bilang saya itu Umbu Landu Parangi, Agung. Ini pakai nama samaran ya. Hanya pakai taksi. Nah, ini salah satu apa dia nggak mau orang tahu siapa dia. Nah, terus dia kan tidur kamarnya di atas tuh. Kita bisa di sini, dia di atas tangga. Di situ juga kayak itu gudangnya lukisan Wianta. Dia bisa tidur di situ, tapi kamar selalu dikunci. Nah, biasanya bukan cuma aku, anak lain juga selalu ngintip tuh, gimana kamar kau nih, gitu kan? Nggak pernah berhasil karena kan itu gudang lukisan jadi dia bagus sekali dia pintunya. Tapi yang di rumahnya yang lain itu, yang dulu dia sama Nuriana, pelukis Nuriana, mereka sempat ngintip tuh, katanya dia tidur di atas tumpukan koran kayak gitu. Persis kayak kucing kan gitu, koran dari tikus. Nah, jadi itu dia. Dan
satu lagi pengalaman tuh yang aneh itu. Jadi suatu siang aku ke rumah Wianta, aku dengar ada orang ngomong-ngomong di atas di tempat dia itu. Nah, dia sudah ngomong-ngomong dengan Yuda Bantono. Yuda Bantono ini juga salah satu di lingkaran dalam kita ya, di kelompok pelukis Mariwianta. Nah, dia anak itu Bondo, dokter hewan tambatan Udayana. Selalu di situ juga. Nah, aku melihat mereka lagi ngomong di atas. Tapi lucu, Pak Umbunya ngelihat ke sana, Yuda lihat ke sana, mereka ngomong. Jadi nggak berhadapan kayak orang normal begini, kan? Oh tadi gitu, iya Bang Umbu gini ya. Aku cuma ketawa. Ini Pak Umbu kayak gini orangnya. Nggak tahu dibuat-buatnya, memang orangnya aneh begitu. Ada satu lagi, dia paling suka kalau diajak ke rumah makan Padang. Kesukaan makan dia itu kikil, harus ada kikil. Jadi kalau kalian mengunjungi sana, kasih kikil nanti ke kuburan dia. Dan suka minum bir juga dia, sangat suka minum bir. Apalagi waktu itu nonton Piala Dunia, kan di bawah itu si Wianto menyediakan kayak di balai bengong tapi dalam rumah ada televisi besar. Nah kalau sudah pas Piala Dunia, pasti turun, Pak Umbu ya, pasti turun dia. Nggak pakai topi, dia nampak udah botak kayak samurai dia. Samurai pakai sini botak itu. Nah, kita minum bir berdua sambil nonton. Tapi jarang ngomong begini, jarang ya, Pak Umbu itu ya. Kenapa? Yang membuat aku kesan dalam sama dia itu baru sampai ke Denpasar, terus ternyata ada acara di Karangasem, itu kan jauh sekali, di SMA di Karangasem. Aku diajak ikut, kita rame-rame lah. Kita tuh maksudnya tuh sanggar minum kopi itu, sanggar minum kopi itu kan yang dibentuk oleh dia dengan siapa? Frans Najira dan orang-orang Tanyoi, Ware gitu kan, yang kemudian diikuti oleh Jengki sama Raudal. Sana itu jauh sekali karena ternyata ketemu sama anak-anak SMA ya, anak-anak SMA. Nah, ini Pak Umbu ya. Anak SMA udah nunggu sini ada acara seperti lah diskusi wajah puisi. Satu ini yang membuat aku waktu itu kaget sekali. Tiba-tiba anak-anak SMA itu minta tanda tangan. Datang kaget. Ini belum pernah aku alami sebagai penyair atau apa. Tanda tangan gitu ya. Tangan. Wih. Kayak Atar Halilintar aja. Nah, itu kaget, itu benar. Jadi memang diajari. Nggak tahu mungkin diajari oleh dia. Salah satu cara menunjukkan respect terhadap sastrawan, penyair itu. Jadi bukan cuma dengan bintang pop lu minta datang itu benar-benar kaget gitu kan. Tangan itu apa? Di bukunya itu khusus, bukan di kertas biasa. Itu satu. Nah, itu sangat menarik. Nah, ada lagi yang membuat dia legenda itu kan di samping itu korannya itu kan, halaman korannya itu. Sistem dia kalau menerbitkan puisi itu kayak sistem sepak bola dibikin, beradu. Biasanya diadunya tuh. Kalau dia menerbitkan dari Denpasar sama dari Jawa, diadunya tuh. Nah, itu dia rumit itu. Dan gimana cara rumit? Ya. Dan kayaknya Pak Umbu ini tidak suka menerbitkan penyair yang sudah punya nama. Dia lebih suka yang tidak punya nama. Tentang penyair tidak punya nama ini ada cerita besar di sana itu. Bagaimana dia pernah mendatangi satu siswa SMP atau SMA itu kayak di pegunungan di mana gitu, di Tabanan atau di mana. Dia datang sana hanya untuk mengatakan atau kepada siapa anak ini dia itu harus menulis karena dia bagus menulis begitu. Ya. Itu biasa. Pak Umbu itu salah satu cerita legenda yang luar biasa tentang dia. Tapi kemudian ada penyakitnya juga. Misalnya kalian tuh Anda itu nggak pernah terbit sebelum diterbitkan ya di halaman Bali Postnya itu. Besok kan kirim nggak terbit lagi.
Hapus lo kan gitu. Maksudnya tuh dia nggak dikasihnya ini, ya kan harus mulai lagi. Yang kena ini kan Jengki ya, Jengki penyair biru gitu betul kan. Nah, dia kan pernah dihukum bertahun-tahun nggak diterbitkan. Padahal Jengki itu termasuk tiga superstar loh di Bali kan, disebut Trisula itu kan, Jengki, Rodel sama si Ricky kan. Tapi Jengki kena hukum. Tak kenapa? Baru kemarin kayak dimaafkan deh ya, ketika Umbu baca kumpulan puisi terakhir itu, akhirnya gitu, itu khas sekali Umbu kalau ngomong. Akhirnya gitu deh. Jadi kalau aku sih nggak bisa mengklaim dekat sama dia, tapi pengalaman sehari-hari itu, terus kemudian minum sama dia, pernah juga melihat dia mabuk ya. Resek gitu ya kalau mabuk tuh orang. Dia kalau mabuk pernah sekali tuh di acara ulang tahun si Darga itu kan yang dibuat filmnya oleh si Aldo Imran tuh. Ya, si cewek itu cewek cakep tuh. Nah, jadi ulang tahun di galeri Darga nanti di Sanur. Nah, terus kemudian di samping itu ada cafe jazz. Kita setelah ulang tahun di galeri itu kita minum di cafe itu kan. Nah, itu satu cafe kita semua gitu ya. Gimana cara Darga? Umbu mabuk ya. Umbu mabuk. Dan dia mabuk, dia marahi dua jurnalis muda. Serem banget men. Kan pikir suatu tuh serem, Pak Umbu tuh serem kali marah. Koras kali suaranya, apa kau? Gitu. Nah, kebetulan aku lagi baca puisi kan. Wah, kepikiran lah. Oi, bisa diam nggak lagi baca puisi nih? Langsung diam deh. Kalau udah bisa langsung diam. Tapi dia dua wartawan jurnalis muda ini benar di depan dia dimarahi ya mungkin buat salah apa. Umum mabuk udah pernah lihat. Jadi ini orang memang secara apa karakternya menarik ya. Tapi itu dedikasinya, aku pribadi ya, dedikasinya kepada puisi itu yang bagi aku, ya, aku sangat respect sama dia. Makanya aku mau kemari. Aku respect sama dia. Tapi ada satu aku nggak setuju, itu yang dipopulerkan oleh Jengki. Jengki itu mengklaim dia maha guru penyair Indonesia itu salah. Ya. Dia maha guru penyair Bali betul. Ya. Karena semua, bukan cuma penyair, ya. Sastrawan Bali yang kalian kenal sekarang, Oka Rusmini, Tang Yoi, sampai Jengki, memang kalau bukan, aku bilang bukan murid Umbu. Kalau tidak ada Umbu sebagai pendukung atau segala macam itu mereka mungkin nggak jadi ya. Ya karena Umbu ini kayak motivator lah, yang luar biasa. Nggak ngajar kalau dia mana bisa ngajar puisi ya, tapi motivator ini sebagai motivator dia luar biasa, apalagi dia punya itu kan alat dia tuh Bali Pos itu. Jadi sekarang ya biologi itu biasa, obituari biasa ya, orang memang hiperbola ya, tapi itu jangan sampai inilah karena kita harus menghormati dia yang pas juga, yang fair. Lalu untuk konteks Bali, aku juga pernah bilang kepada mereka di sana, kalian itu, jasa kalian itu harus kalian tunjukkan dengan minimum jalan di depan art center itu harus nama Umbulan Paranggi. Karena benar-benar, walau untuk sastra Bali modern kontemporer, Umbu ini luar biasa jasanya. Ya. Padahal di sana ada juga penyair Bugis kan, yang juga sudah lama di sana kan. Tahu namanya kan? Ya, Transnajiran. Tapi memang Umbu ya. Sanggar minum kopi itu juga sangat penting, itu sangat penting dalam sejarah sastra di Bali. Dan Umbu dengan Bang Frans itu sangat terlibat. Mereka tuh bertemunya di pasar Kumbasari. Tapi waktu aku udah sampai itu udah nggak ada lagi pertemuan. Di tengah-tengah pasar. Jadi kalau aku masuk ke sana tuh ya ada ikan busuk, sayur busuk, semua masuk ke dalam. Aku pernah dibawa sama si Wari ke sana. Tapi itu, jadi memang dia sebagai motivator, sebagai apa begitu untuk konteks Bali, orang ini luar biasa. Pokoknya Bali itu nggak bisa lah Umbu. Nah dibandingkan dengan kontribusinya untuk Jogja, kayaknya nggak lewat lah ya. Di Jogja dia kan lebih kepada kelompok yang sudah mau jadi pada dasarnya kan. Orang kayak Edi, itu lagi Edi nggak pernah disebut tuh. Edi, MH, Linus, yang kemarin almarhum ya kan.
Ya itu kan mereka rata-rata nggak kayak di Bali itu kan memang di bibit bagi dia ya, halamannya itu di pos itu memang tuh dia nanam bibit, ditulaskan apa, dan dia gaul ya. Gaul dengan bukan cuma pemula, orang-orang yang nggak jelas itu deh, gaul ya. Nah, itu hebatnya kalau gitu ya. Jadi, tapi kalau dibilang dia mahal guru penyiaran Indonesia, ini malah merendahkan dia ya. Konteksnya jelas. Kalau untuk Bali memang mulai dari Oka Rusmini sampai Jengki itu nggak bisa nggak apa sama dia. Nah, ada satu cerita lain sebelum aku selesaikan ini. Ya di awal aku tadi sampai di Denpasar itu kan di rumahnya Medi Wiyanto. Kita masuk dari garasi mobil, terus waktu itu Medi Wiyanto miara burung beo, ya kan? Aku kan selalu sama Wari bisa sana. Nah, kita jalan-jalan keliling kota, lampu apa, balik selalu ke situ itu, ya kan? Jadi suatu hari Wali jalan duluan kan, nah, lewat kandang burung beo ini tiba-tiba tengok umbu dungu gitu. Umbu dungu gitu kan. Baru pernah aku sadar, maksud dia tuh supaya burung beo itu mau hafal gitu kan. Ya, ini jahatnya Wari. Tapi besoknya lewat lagi, dia bilang umbu dungu, dijawab sama burung beo nya, Wari dungu. Jadi begitulah cerita dari aku. Terima kasih. Ya, begitu cerita Pak Umbu dari Bang Saud ya. Yang pakai masker lu. Lemak semua kan udah nih. yang harus kita garis bawahi bahwa itu tadi dedikasi Umbu terhadap puisi ya, terutama bagaimana Umbu mendedikasikan dirinya terhadap puisi. Nah, selanjutnya sekarang giliran Pak Latif untuk Pak Latif, nanti Simbah ada bagiannya. Jangan ngatur MC, tak. Pak Latif dulu. Sekarang Pak Latif juga karena kebetulan terlibat di sini dan juga cukup banyak Dari pusat dokumentasi dan penelitian. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa kita tentu saja berduka atas bapaknya Bulan Parangi. Kita tidak. Saya pikir di Bali dan di Jogja juga posisinya mungkin menjadi penting dan sama. Saya rasa bahwa beliau hadir di antara anak-anak muda ini di Bali dengan waktu yang relatif lebih lama dari 79 sampai 2021. Saya pikir menjadi lebih longgar beliau untuk melakukan pembibitan dan seterusnya. Saya tidak punya banyak kisah dengan Pak Umbu selain cerita-cerita tentang Persada Study Club yang sesungguhnya mengenai hal itu saya kira Asep Saiful Anwar lebih menguasai dong. Aku lagi nonton Bali Jogja. Nah, berkaitan dengan beliau pengalaman yang saya hanya ingin berkisah tentang pengalaman aja yang melibatkan saya dengan karyanya sebetulnya, bukan dengan Pak Umbu. Ya, ini dalam penyusunan metiem buku apa namanya Pisungsung Adiluhung untuk Umbulan Parangi yang disusun oleh rekan-rekan ex Persada Study Club di Yogyakarta itu. Dan buku itu menghimpun sebetulnya adalah pengembangan dari buku Orang-orang Malioboro yang pernah terbit di tahun 2009. Jadi isinya ya tulisan-tulisan dari anggota Persada Study Club dan beberapa dari rekan sejawat sesama Umbu, misalnya Sapardi dan sebagainya. Kemudian juga teman-teman dari Bali. Dan yang menarik saya pikir dari proses pembuatan buku metiem itu adalah pengumpulan puisi-puisi dari Umbulan Parangi. Karena Umbulan Parangi sebagai seorang
penyair atau gurunya para penyair gitu. Sampai hari ini malah justru belum punya antologi puisi tunggal yang mengumpulkan puisi-puisinya. Nah, menariknya adalah Pak Umbu ini puisinya banyak dalam artian memiliki banyak versi sesungguhnya. Jadi ada satu judul puisi, misalnya awalnya kuda putih, kemudian pada suatu hari diganti kuda merah, tapi dengan teks yang sama, Yang sama ya. atau ibunda tercinta yang kemudian juga berubah, atau melodia yang berubah gitu misalnya. Nah, di dalam buku Metiam itu kemudian dipilih versi yang paling tua, jadi versi yang paling awal. Jadi misalnya melodia ini pertama kali dimuat di pelopor misalnya, ya itu yang digunakan. Karena kemudian ada versi yang lain misalnya yang kemudian di dalam antologi tonggak misalnya, dan itu sudah menurut Mas Iman itu sudah ada campur tangan Linus selaku editor. Jadi ada kata-kata yang ini sangat tidak umbu misalnya, seperti itu. Jadi sehingga puisi yang kemudian dimuat di Metiam ini adalah puisi-puisi pilihan dan hanya satu versi dari ada beberapa puisi yang ada sejumlah puisi yang kemudian hadir lebih dari satu versi. Misalnya kuda merah itu ada beberapa versi, kuda merah, kuda putih itu ada beberapa versi yang kemudian yang dimuat adalah versi yang paling awal dipublikasikan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini yang menarik dari beliau. Jadi bahkan untuk yang puisi yang dibacakan yang Mas Agus Nur itu judulnya berbeda. Jadi bukan judulnya, ada syair yang kemudian berubah, yang ada angin di Jakarta itu, yang versi yang awal itu kan seperti dihembus desa Melati gitu kan, tapi kemudian ketika dibacakan oleh Umbu itu menjadi sebuah kampung di Bali kalau tidak salah, meskipun yang Wonosari itu aja. Jadi dia nggak tahu kenapa tapi dia suka mengubah Kontekstual berarti. ya kontekstual itu, mengubah sejumlah diksi dari puisi-puisinya dan mempublikasikan di sejumlah media yang berbeda. Jadi ada sejumlah versi, misalnya ini versi pelopor, ini versi majalah Semangat misalnya, ini versi yang lain gitu. Cuman untuk yang di tonggak itu memang ada semacam kecurigaan lah kira-kira bahwa ada campur tangan Linus yang kemudian sebagai editor dan penyusun di situ yang kemudian menyesuaikan gitu, entah dengan izin atau tidak saya kurang begitu mengerti. Nah, tapi untuk saya pikir satu-satunya buku yang memuat puisi meskipun tidak lengkap tapi puisi Umbu yang cukup banyak ya di buku Metiam itu. Karena tentu saja itu puisi-puisi yang ada di dalam Metiam adalah puisi-puisi yang kemudian memang bisa kita jangkau. Karena waktu itu kita juga menghubungi Jengki. Yang kemudian mengirimkan sejumlah dokumen yang dia miliki. Kemudian juga kita ambil dari sejumlah naskah yang ada di sini, artinya yang mungkin tidak terbawa sampai ke Bali gitu. Artinya dari dokumen-dokumen di Koran Pelopor Jogja gitu. Yang kemudian juga kita seleksi dari sejumlah versi itu dan disepakati bahwa tidak semua puisi dari beragam versi itu yang kita masukkan dalam buku Metiam. Akhirnya yang disepakati bahwa yang dimasukkan adalah versi yang paling awal gitu kira-kira. Jadi yang juga saya pikir itu satu pengalaman ketika mengumpulkan itu, memburu naskah puisi Umbu dari sejumlah media cetak, kemudian mengetik ulang, kemudian menyusun dan ya mengumpulkannya. Saya tidak tahu, semoga aja dokumen di rumah masih cukup aman sehingga kita barangkali suatu saat nanti bisa melihat versi-versi dari puisi Umbu ini yang ketika kita bisa mempelajari ini kenapa ada perubahan di sini, ada perubahan di situ dan seterusnya. Belum. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman, lebih ke keunikan bagaimana beliau menghadirkan karyanya, menghadirkan puisinya. Karena saya pikir ketika bicara mengenai Umbu sebagai sosok guru, apalagi dengan sudut pandang konteks Jogja, sudah banyak orang yang menyatakan atau bersaksi bahwa beliau adalah
gurunya guru gitu ya, karena kemudian murid-murid Umbu menjadi guru berikutnya gitu kira-kira. Itu Pak Obat. Terima kasih mungkin. Oh ya, Satu. Waktu menerbitkan buku ini kalian minta izin dari Pak Umbu dan dikasih izin. iya, itu mendapatkan izin. Nah, Itu aku tanya karena dulu ada cerita Gramedia menerbitkan buku dia malah dia tolak. sedikit kisah buku ini awalnya akan ada dibuat ya, mimpi kan boleh gede ya. Maksudnya akan dibuat eksklusif dengan ukuran yang agak lebih besar dari itu awalnya, dan itu sudah disiapkan sejak tahun 2014 atau 16 kalau tidak salah, 2016. Dan itu ada buku niatnya ada buku-buku tebal yang misalnya ini buku kesaksian para murid tentang Umbu misalnya. Terus ini buku kesaksian atau ini buku biografi keluarga yang lebih bagaimana kemudian sosok Umbu, bagaimana keluarganya, kemudian bagaimana putra-putrinya, istrinya, ibunya dan sebagainya. Kemudian satu buku lagi adalah buku khusus yang memuat karya-karyanya. Jadi ada 3 buku awalnya. Jadi buku tulisan orang-orang terhadap beliau, kemudian tulisan semacam kisah hidup beliau, dan kemudian karya beliau. Nah, awalnya itu tidak ada informasi ini akan menjadi sebuah kejutan untuk Umbu. Tapi kemudian salah satu salah satu anggota Persada Study Club itu datang ke Bali, kemudian membocorkan rencana itu, dan kemudian Umbu agak tidak sedikit berterima. Yang tidak sedikit berterima adalah perkara yang keluarga. Jadi buku yang misalnya kita bicara mengenai bagaimana Umbu di keluarganya, kemudian bagaimana kehidupannya, istrinya, ayahnya, bagaimana kondisi anak-anaknya, dan bagaimana Sumba itu memang semacam mendapat penolakan seperti itu. Karena memang ketika saya tahu cerita itu memang isinya tragedi yang bertumpuk-tumpuk, dan itu memang ya saya pikir itu menjadi memori ini ya, yang memang mungkin ditinggalkan atau apa, saya kurang begitu mengerti dalam konteks Umbu tidak ingin mengenang atau tidak ingin mengingat peristiwa itu yang kemudian, karena itu saya pikir memang ya untuk diceritakan dalam forum kecil mungkin bisa, tapi untuk dipublikasikan dalam forum luas juga terlalu tragis peristiwa-peristiwa yang berada di sekitar beliau ini, tentang ayah, tentang ibu, tentang istrinya dan sebagainya. Jadi untuk yang itu memang tidak semacam tidak diizinkan, tapi untuk karya dan yang lainnya diizinkan. Dan ketika di launching di Bali juga Umbu dengan sangat semangat menghubungi sejumlah nama untuk besok kamu datang ke sini bahwa kamu akan mendapatkan buku ini dan sebagainya. Seperti itu yang saya ketahui. Tapi karena memang ini baru terbit tahun 2019, sudah direncanakan tahun 2016, artinya ada proses panjang yang tertunda-tunda gitu. Dan buku ini terbit juga atas jasa Pak Jensen gitu, di Bali itu. Jadi 100% pembiayaan dari beliau. Itu yang informasi yang bisa saya bagikan terkait dengan buku Metium, yang saya rasa ini menjadi buku yang penting untuk bicara sosok Umbu di arena sastra di Jogja maupun Bali dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Latif atas ceritanya. Lanjut Pak Asep. Pak Asep dulu. Tak suruh. Tadi kameranya ke sana gitu loh. Ya kan udah blocking, Bro. Monggo Pak Asep. Tadi kan di Bali, sekarang di Jogja nih. Sekarang yang di Jogja nih. Melihat diri sendiri. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Bang Goto yang sudah menyelenggarakan acara ini dan teman-teman sudah datang ke sini. Saya tidak akan menguraikan seakrab Bang Saud karena memang punya pengalaman pengalaman nyata dengan Umbu dan juga Latif yang secara intens mempelajari orang-orang yang menulis tentang Umbu, kemudian puisi-puisi Umbu dan lain sebagainya. Saya hanya akan membacakan satu wawancara
antara Umbu dengan reporter dari majalah Semangat sekitar tahun 80 ya. Dan ini jarang, setahu saya jarang diungkap. Mungkin nanti Bang Saud akan mengkonfirmasi apakah ini sudah menjadi pengetahuan umum atau belum gitu Bang. Karena perihal tadi bahwa beliau sebagai orang yang sangat memotivasi anak-anak muda, benar-benar merangkul teman-teman SMA, ternyata itu didasari oleh pengalaman traumatiknya ketika beliau sekolah di Jogja. Dan itu ada dalam wawancara ini yang tadi saya foto. Oke, saya bacakan saja ya. Kayak baca puisi begini ya. Oh, enggak. Dramatic Enggak. dramatic reading. Ya, Ini acara penyair loh. iya. Nanti itu bagian penyair ya. Nanti ada Mas Kedung atau Mbak Eka. Aku baca puisi enggak Itu yang ini. Oke, bahwa hampir di luar dugaan ternyata Umbu Lado Paranggi adalah produk sekolah menengah atas yang boleh dikata hampir saja menghancurkannya. Di SMA bagian A atau bagian sastra, dan justru di Yogyakarta pula kejadiannya pada tahun 1962. Dia tidak dinaikkan ke kelas 3 karena soal karang mengarang. Padahal dia adalah pemegang pemeran utama dalam karang mengarang. Dia mengatakan kalau untuk ilmu pasti itu saya akui, saya mati kutu. Padahal sebelumnya saya benar-benar ingin menjadi seorang dokter hewan. Bahkan kawan-kawan sekelas saya waktu itu ikut protes. Juga guru wali kelas saya turut pula protes. Karena saya pikir putusan itu sangat tidak adil. Hari itu juga saya langsung keluar dari sekolah. Pada akhirnya saya sekolah hanya di perpustakaan dan ujian untuk memperoleh ijazah SMA lewat jalur ekstrens. Pukulan itu kelak diam-diam menumbuhkan semangat saya yang menambah cinta saya pada sastra. Dan untung sekali Yogyakarta pada saat itu, tahun 62, sedang romantiknya anak-anak muda dalam bersastra. Hampir tiap SMA di Yogyakarta punya penyair remaja kesayangan. Juga hasrat orang-orang muda Yogyakarta tersalur karena lembaran-lembaran remaja saat itu begitu subur. Antara lain saya sebutkan seperti Kawanku, kemudian Kedaulatan Rakyat, serta Remaja Nasional, yang kedua-duanya diasuh langsung oleh para pelajar SLTA pada waktu itu. Dari Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya juga tumbuh lembaran kreasi remaja di koran-koran. Lalu kegiatan seni deklamasi yang kontinu diadakan antar kota, dan Yogyakarta termasuk yang paling dominan ketika ada acara-acara semacam itu. Oke. Wartawan bertanya kepada Umbu, apa kegiatan atau program apresiasi bagi Anda dan Persada Studi Klub itu sudah semacam proyek? Sudah saya singgung tentang pendidikan sastra saya waktu sekolah menengah yang tidak menyenangkan bagi saya. Itu bisa disebut semacam layar atau kontur perjalanan. Setelah mengikuti aktif lembaran-lembaran remaja, kegiatan berbagai kelompok sastra yang diisi oleh banyak pemuda sebaya saya, saat itu ternyata mendorong saya yang akhirnya mendirikan PSK. Ada semacam kesadaran dalam kegiatan apresiasi puisi PSK sehingga dapat dikatakan bahwa apresiasi bagi kami adalah semacam proyek yang kami usahakan dengan segala macam daya dan cara. Pokoknya berapresiasi. Saya dan rekan-rekan PSK biarlah disebut sebagai pengurus puisi, di samping grup-grup lainnya yang juga merasa perlu menumbuhkan apresiasi masyarakat muda, terutama di sekolah-sekolah, di kampus, dan di kampung-kampung. Apakah cita-cita menjadi penyair merupakan cita-cita Anda sejak dulu? Tidak, cita-cita saya adalah dokter hewan. Itu lamunan saya di punggung kuda waktu kecil. Lalu, apakah itu tidak kesampaian? 4 dan 5 adalah nilai tertinggi saya untuk mata pelajaran ilmu ukur dan aljabar sejak di SMP sampai di SMA. Saya minder benar dengan 2 mata pelajaran itu. Darah saya tak bekerja lagi kalau jam pelajaran aljabar dan ilmu ukur. Jadi, Anda sudah sejak di SMP menulis saja kalau begitu. Benar, bahkan begitu bersemangatnya saya waktu itu, sampai-sampai saya mencoba mengirim saja ke Fajar Menyingsing, majalah mimbar Indonesia yang diasuh oleh Pak Habib Yasin pada waktu itu ya. Tentu saja tak ada kabar beritanya. Komunikasi saat
itu begitu jeleknya. Malah orang kira Sumbawa adalah Sumba. Bayangkan ya. Mungkin kita sekarang sudah tahu Sumba berbeda dengan Sumbawa. SD dan SMA Anda di Sumba, lalu SMA dan mahasiswa di Yogyakarta. Bagaimana cara Anda ke Jogja pada waktu itu? Maunya ayah saya agar saya ke Salatiga supaya ramai-ramai dengan kawan yang menuju kota itu, agar saya tidak kesasar. Saya tetap ngotot ke Jogja karena ingin cepat-cepat lihat bekas ibu kota revolusi dan keraton Sultan Yogyakarta. Sendirian saya nekat naik kapal terbang, turun Surabaya, langsung ke Jogja dengan kereta. Wah, masih pakai celana pendek dan saya masih hijau betul saat itu. Dari koran saya tahu bahwa Anda, Pak Umbu, sering protes baca sajak. Bagaimana itu? Tetap dalam konteks pokoknya berapresiasi entah di mana, kapan, dan bagaimanapun. Kesempatan macam apapun kami manfaatkan. Begitu saja iktikat saya dan kawan-kawan PSK. Majalah Horizon, Sinor Harapan, dan baru-baru ini dalam pendakian Suara Karya 16 Juni tahun 1978, sebuah artikel menyebut Anda di samping pendiri PSK, sekian banyak nama antara lain Linus, MH, Iman, Yudhistira, Mas Ardi, kemudian Ragil Suwarno Pragolapati, dan Kori Layun Rampan. Bagaimana pendapat Anda? Rasanya terlalu dibesar-besarkan. Entah siapapun yang lewat PSK disebut-sebut sebagai produk PSK, sesungguhnya kurang tepat. Percayalah, penyair tak bisa diproduksi, tak bisa dicetak. Nama-nama yang saudara sebut dan yang disebut Suara Karya itu hanyalah akibat sampingan apresiasi PSK dan mungkin karena pergaulan yang cukup merangsang kreativitas. Ya, pada akhirnya kepenyairan seseorang ditentukan oleh individunya masing-masing. Dimatangkan dalam pergaulan kreatif terus-menerus dengan buku-buku, hidup itu sendiri, dan barangkali bakat itulah apresiasi. Sekali lagi, apresiasi itulah PSK, saya kira. Oke, kemudian Umbu ditanya perihal proses kreatifnya ya. Di sini ditanya bagaimana Anda mengatur pola hidup pribadi dengan cita-cita apresiasi sastra Anda. Begini, jawab Umbu, di musim hujan di kampung saya bertani dan beternak. Sedang di musim kemarau saya bersiap untuk kerja kesenian. Terus menulis sajak-sajak sambil berusaha menerbitkannya, meski dengan cara stensilan sekalipun. Yang penting sajak-sajak itu bisa diketengahkan, apakah tidak. Waktu itu ada pengadilan puisi. Wartawan bertanya, ada pengadilan puisi di Bandung beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah Anda diundang tapi tidak hadir. Ada halangan apakah sehingga Anda tidak hadir? Saya bukanlah penyair kritikus atau penyair esai. Saya ini tukang apresiasi, propagandis puisi. Ya tukang jual jamu lah. Kita kan harus bagi-bagi kerja. Oke, kemudian untuk hal yang sifatnya pribadi, Anda punya pantangan makanan. Saya ini peminum, Bang Saud, saya ini peminum dan pemakan segala. Perut saya penurut, jarang rewel dalam soal makan dan minum. Menurut kawan-kawan yang pernah ke Sumba, di sana sangat murah daging. Daging merupakan lauk utama orang Sumba, sayur-sayuran jarang. Betul itu. Orang Sumba bisa makan daging 3-4 kg sekali makan. Hebat ya. Tapi saya sendiri kurang kuat makan daging. Saya lebih lahap makan berlauk sayur mayur. Terutama pecel, lotek, gado-gado misalnya. Kemudian juga tuak, Bang. Ya, tuak, bir, dan minuman apa saja jadi. Oh ya, babi guling Bali favorit dia. Saya pilih masakan Padang, kemudian soto Madura, masakan Manado, atau Tionghoa saya cocok. Ya. Terakhir, jadi Anda tidak ada pantangan-pantangan soal makanan. Oh ya, saya paling senang makanan atau minuman yang diproses secara alami. Pakai garam, cabai sudah cukup, apalagi kalau daging burung. Apalagi kalau daging burung, rusa atau celeng hasil buruan. Wah, nikmat sekali. Oke. Ya, itu yang bisa saya bacakan. Yang jelas pernyataan Umbu ini di dalam majalah Semangat ini jarang diangkat, terutama usaha dia. Nanti saya bagikan fotonya saja, karena ini sudah sampai ke saya mungkin secara ajaib. Jadi ada seseorang yang saya nggak tahu siapa, tiba-tiba SMS, kemudian
mengatakan bahwa saya punya dokumen gini, kemudian kami ketemu, terus dia ternyata bawa lembaran fotokopi ini, fotokopi Kompas tahun 2012 dan banyak tentang umbu, kemudian tentang render dan lain sebagainya. Kemudian dia ingin pulang, kemudian minta uang uang untuk bensin gitu. Saya beri. Bulan depannya dia hubungi saya lagi dan ternyata ingin menjual barang-barang yang berharga seperti ini. Nanti akan saya bagikan di Facebook aja ya. Yang jelas wawancara ini juga menampilkan foto cover yang diniatkan oleh Umbu untuk menjadi kumpulan puisinya. Yang ini kita tahu kalau dari dalam pernyataan MH itu kan lebih tentang wah Umbu itu enggak, padahal beliau punya hasrat untuk menerbitkan kumpulan puisi ya. Bagi saya Umbu adalah pribadi yang bisa mandiri, dia tidak bisa dikaitkan dengan MH. Maksudnya kalaupun yang mengaitkan itu MH-nya ke Umbu, bukan Umbunya yang harus dikaitkan ke MH atau nonton loh. Ya enggak apa-apa. Halo Mbah Nun. Lagi nobar ini ya. Saya kira ya karena mak iyahnya lagi hujan jadi. Ya mungkin itu saja yang jelas masing-masing orang mendapatkan inspirasi kemudian motivasi dari sosok Umbu baik secara langsung seperti MH, Linus dan lain sebagainya, dan saya catat tadi penting banget pernyataan Bang Saud ketika mengatakan bahwa iya di Jogja ini rata-rata sudah matang kan ya, bahkan dapat dianggap sebaya dengan Mas Iman dan lain sebagainya. Sementara ketika di Bali benar-benar rentang usianya itu sudah cukup jauh, dia benar-benar menjadi motivator, menjadi pengasuh. Itu yang fakta yang saya luput menyadari bahwa di Jogja itu hampir dapat dikatakan sudah setengah matang ya, sudah setengah jadi ya. Itu saja penjelasan dari saya, semoga nanti ditambahkan juga oleh teman-teman yang lain. Sekali lagi semoga Umbu di sana tenang dengan hujan yang mungkin juga ada di Bali. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Seth. Terima kasih pembacaan surat kabar semangatnya. Testimoni terakhir ini dari Simbah A.N. Ismanto. Nah, setelah testimoni Simbah baru kita makan. Saling baca puisi. Baca puisi lah. Aku senang manggil A.N. Nama aslinya siapa? Atas nama Ya, selamat malam teman-teman. Saya disuruh ngasih testimoni nggak bisa sebenarnya. Karena mungkin rentang pengetahuan saya tentang Umbu sama lah dengan teman-teman dan bahkan lebih sedikit daripada Bang Saud. Cuma ada satu hal yang membuat saya sebelumnya kan jelas kenal Umbu Landu Paranggi, PSK dan sebagainya, baca puisinya juga. Satu hal yang membuat saya terkesan adalah begini. Kan kalau mungkin teman-teman pernah ngirim ke Bali Pos berkali-kali dan nggak dimuat atau mungkin dimuat, saya belum pernah. Saya ngirim semua puisi yang saya anggap puisi saya terbaik yang pernah dimuat di Kompas, di Koradepo dan sebagainya. Saya kirim semua dalam satu amplop jedret. Setahu saya tidak ada yang dimuat. Kamu ke Ira sih. Mungkin. Mungkin ya. Nah, Ira Komang menonton ini. oh iya. Nah, kemudian tahun 2011 ini anehnya ya uniknya Umbu juga mungkin ya. Ada acara di belakang rumahnya pelukis Beli Budiana, rame-rame gitulah, oleh dan sebagainya gitu. Saya diperkenalkan oleh teman kepada Umbu. Jess, langsung salaman, sebut nama, Anis Manto. Terus dia jawab Umbu. Oh enggak, kebalik. Dia sebut dulu nama Umbu, saya sebut nama Anis Manto. Dia tidak langsung melepaskan jabat tangan ini. Agak lama, dia langsung mengatakan begini. Sambil mengangguk penyair. Saya belum pernah dimuat di Bali Pos, seingat saya. Tapi dia kemungkinan besar dibaca. Tapi sejak malam itu saya benar-benar yakin bahwa ini orang memang diciptakan untuk puisi, entah sebagai penyair, entah sebagai motivator penyair, sebagai apalah penulis puisi. Itu yang secara pribadi sekali ketemu itu saja dan setelah itu nggak pernah ketemu. Jadi saya pikir
kan ada ujar-ujar orang besar mengenali orang besar lainnya gitu kan ya, kata si Taiko ya. Kemarin barusan baca. Nah, jadi penyair sepertinya juga mengenali penyair lainnya. Aku kenal Latif aja belum pernah ketemu orangnya, udah pernah baca karyanya, begitu ketemu, oh Latif ini penyair, oh bener ternyata kan. Bang Saud juga dulu cuma baca puisinya di Kompas, di apa saja yang kecil buku apa, buku puisi pilihan Kompas. Saud kecil bicara dengan Tuhan, wah ini apik ya puisi ini. Dan kemudian ternyata kenal, mabuk bareng di Sarkem. Ya begitulah. Sarkem UNJ bukan sana. Ya nggak tahu kalau Bang Saud mungkin ke sana kan. Pernah ketemu nggak di sana? Ya begitu testimoni dari saya ya hal-hal begitu. Dan kemudian entah kenapa begitu ya, tadi pagi ketika membaca berita itu di Ananda Sukarlan, di Twitternya Ananda Sukarlan, ketika Sapardi meninggal, saya tidak menangis. Ketawa saya. Ya enggak lah. Ya biasa aja, ya sudah diparingi Gusti Allah. Ketika Mas Iman ini saya juga cuma ya mengeningkan kita. Ketika Umbu meninggal, entah kenapa saya menangis. Saya juga nggak tahu. Mungkin ada ya rasa terharu yang sulit dipendam. Ya. Nggak tahu juga kenapa saya bisa menangis. Padahal saya ketemu baru sekali, ketemu orangnya baru sekali itu dan tidak pernah ketemu lagi. Begitu ya, itu testimoni saya. Begitu aja lah. Aduh. Terima kasih. Oh ya. Ada satu lagi kebiasaan Pak Umbu ini. Kalau kalian perhatikan ini, dia itu para penyair yang dia muat, yang nggak penyair terus dibuat jadi penyair gitu ya, di korannya itu Bali Post itu, kalau kalian perhatikan semua namanya 3. Nah, ini semua Raudel dikasihnya nama gitu, Jeki semua begitu. Nah waktu aku ngetes seperti kau tadi itu ya, kau kasih, dia senang sekali karena aku kasih namaku Saud Mangapul Situmorang. Ya. Tapi singkat jadi M karena mungkin kepanjangan untuk halaman dia kan. Tapi ini kebiasaan dia dan ini kayaknya ini ada hubungan dengan keyakinan dia ya angka dia sangat, yang tadi gue bilang metode sepak bola ini bikinnya untuk halaman puisinya itu juga angka-angka itu ya, kayaknya angka 3 itu mistik ya bagi dia. Jadi kalau pada dia Raula Tanjung Banua, main Zengki Sunarta itu rata-rata 3 semua. Aku Indrian Tony Potong. Mutia foto Sukma. Iya, itu teman-teman. Mutia Sukma foto. Aku Yopi Setia Umbara. Bapakku yang menyair. Ya itu tadi teman-teman telah kita simak testimoni dari Pak Saud. Pak Saud, nggak pantas. Bro Saud, Pak Latif, Pak Asep, dan Pak An Ismanto. Ya, semoga menjadi ya pengetahuan bagi kita juga dan ya kita mungkin sedikit lagi lebih mengenal lebih banyak tentang Pak Umbu ya. Iya. Sambil makan enggak? Sambil makan. Ini kita tadi ya baca puisi dulu. Makan dulu sih tadinya. Tapi kalau udah makan biasanya ngobrol. Lebih baik kita 3 orang baca puisi dulu supaya afdol. Ya. Pak An akan memulainya. Oh, milih dulu. Siapa yang mau mulai baca puisi dulu? Dan perwakilan dari kayaknya paling senior di sini soalnya. Baca puisi Pak Umbu ya, bukan baca puisi bukan Pramodan. Oh, namamu harus diubah jadi Dana. Ya yang mana aja puisi Pak Umbu ini ada. Oh, bukunya di Simbah ya. Memang kayak sastrawan besar itu kalau 3 namanya. Pramudia Nantatu, Nail Anwar Situmorang. Harus semua orang ternyata.
Bikin aja. Ada nggak? Ada kan? Simbang ketemu? Simbang ketemu tuh. Coba dulu. Mbak mau baca melodia juga nyari-nyari. baca. Aku request Eka baca. Oh, Mbak, ayo baca dulu. Kan Baca, baca Pus. puisi, Bukan bukan deklamasi. Kan penyair. Aku aja di YouTube nggak kayak membaca puisi serius kok. Makanya subscribernya sedikit. Simba belum subscribe lagi. Semaan. Tafid deh. Melodia. Itulah yang membuat Dedi betah untuk sesekali bertahan. Karena Sajat pun sanggup merangkum duka gelisah kehidupan. Baiknya mengenal suara sendiri dalam mengarungi suara-suara dunia luar sana. Sewaktu-waktu mesti berjaga dan pergi membawa langkah kemana saja. Karena kesetiaanlah, maka jinak mata dan hati pengembara dalam kamar berkisah. Taruhan jerih memberi arti kehadirannya, membukakan diri, bergumul, dan menjaring hari-hari tergesa berlalu, menghirup deras usia, mengitari jarak dalam gempuran waktu. Takkan jemu napas bergelut di sini, dengan sunyi dan rindu bernyanyi. Dalam kerja berlumur suka duka, hikmah pengertian melipur hati, damai. Begitu berarti, kertas-kertas di bawah bantal, penanggalan penuh coretan, selalu sepenanggungan mengadu padaku dalam manja bujukan. Rasa-rasanya padalah dengan dunia sendiri, manis bahagia sederhana di rumah kecil papa, tapi bergelora hidup kehidupan dan berjiwa. Kadang seperti terpencil, tapi gairah bersahaja, harapan dan impian yang teguh mengolah nasib dengan urat biru di dahi dan kedua tangan. Kumpulan Duparangi. Dana sudah. Habis ini Eka. Aku request buat umbu. Sabana. Sabana memburu fajar yang mengusir bayang-bayangku, menghadang senja yang memanggil petualang. Sabana sunyi, di sini hidupku. Sebuah gitar tua, seorang lelaki berkuda. Sabana tandus, mainkan laguku. Harum napas bunda, seorang gembala berpacu. Lapar dan dahaga, kemarau yang kurindu, dibakar matahari. Telah jiwaku risau, karena ku mau lebih cinta. Punjam aku ke bibir cakrawala. Kumpulan Duparangi. Yeah. Ada request Harmono S Arimba baca puisi katanya. Ada request. Ada request Harmono S Arimba. Oh ya. Jadi pakai harmono sekarang biar 3 gitu. S iya, makanya. Harmono S Arimba. Nah, dia mungkin ada baca puisi. Nih, judulnya Percakapan Selat. Percakapan Selat. Pantai berkabut di sini. Makin berkisah dalam tatapan sepi yang lalu dingin, gumam, terbantun di buritan. Juluran lidah ombak di bawah kerjap mata, menggoda di mana-mana. Di mana-mana menghadang cakrawala. Laut bersuara di sini. Makin berbenturan dalam kenangan rusuh yang sampai. Gemas resah terhempas di haluan pusaran angin di atas geladak. Bersabung, menderu di mana-mana. Di mana-mana mengepung dendam rindu.
menggaris batas jaga, dan mimpikah cakrawala itu mengarungi perjalanan rahasia cinta penumpang itu, namun membujuk jua langkah pantai mega. Lalu burung-burung mungkin sedia yang masuk dalam sarang dendam rindu saat langit luputkan cuaca dan laut siap pasang, saat pulau-pulau lengkap berbisik, saat haru mutlak biru umbulan Duparangi. Jessica, ayo. Simba tadi ya jadi. Baca puisi Rimba. sekali seumur hidup. Ani juga ada yang request lagi. Ani Ini ada yang request ada puisi. Rimba. Hah? Oh. Wow. Telepon siapa? Hah? Bagus bagus ya. Dosen perfilman ini fotonya bagus banget. Ibunda tercinta, perempuan tua itu senantiasa bernama, duka, derita, dan senyum abadi. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Perempuan tua itu senantiasa bernama, korban, terima kasih, restu, dan ampunan. Dari rahimnya subur dengan tulus telah melahirkan berpuluh peran, nasib, dan sejarah manusia. Perempuan tua itu senantiasa bernama cinta, kasih, sayang. 3 kata purba di atas pundaknya setiap anak tegak berdiri, menjangkau bintang-bintang dengan hati dan janji. Ini emang beda ya sama yang di Tongga ya? Tahu. Legend. Gimana? Yeay. Sebelah. Belum tuh tadi. Ani jadi Ani. Ani. Oh. Mana? Di belakang Bang Saud tuh, Bang. Oh, kok nggak kelihatan? Satu nih. Penutup nih. Penutup nih. Jangan dikoploin. Ini mah apa-apa tuh jadi koplo. Yang ini mah enggak apa-apa. Terus. Ah, itu. Dari yang pendek kan. Kata. Kenangkanlah gumam pertama pertemuan tak terduga di suatu kota pantai, di suatu hari kemarau, di suatu keasingan rindu, di suatu perjalanan biru. Kenangkanlah bisikan pertama, risau pertarungan kemara, duka percintaan sukma, rahasia perjanjian sunyi. Kenangkanlah percakapan pertama, gugusan waktu, napas, dan peristiwa. Mungkin hanya angin, daun, dan debu, pesona terakhir nyanyian sajaku. Yogyakarta 1997. Bang Saud satu, Bang Saud penutup Bang Saud. Bang Saud. Ya, satu aku bikin puisi baru. Wah. Eksklusif. Buat Umbu. Akhirnya. Udah kayak ini. Udah kayak penyair komunitas 0 km. Oke. Bisa langsung jadi. Lanjut Ya. juga untuk gaji.
Terima kasih teman-teman semua. Udah apa-apa, nanti kan ada adsen beli apa lagi. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Telah sama-sama mengenang dan berdoa untuk almarhum Umbulan Duparanggi. Semoga dengan berkumpulnya kita berdoa dan membacakan puisinya, amal-amalan puisinya juga tetap panjang Amin. sampai kapanpun. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama baca doa mau makan. Ya, dan pada teman-teman yang telah menyaksikan secara langsung dari rumah, terima kasih. Acara ini cukup terbatas ya, dan ini hanya kalangan teman-teman kedai JBS yang biasa berkumpul yang hadir, alhamdulillah. Dan insya Allah ini sehat semua, jadi protokol insya Allah berjalan. Berjalan di luar. Ya, terima kasih teman. Acara inti kita telah selesai. Udah dari awal. Hah? Oh. Oh. Ya kau pimpin lah. Iya. Ayo Bang Sunli pimpin. Ya.